Oke, gimana kalau kita pengen dapat poin lebih besar? Itu banyak dari juga dari penghasilan tambahan tadi ya, instan, penghasilan instan, klik ya. Nah, di sini ada video ya, kalau kita klik nanti dicarikan video untuk kita tonton selama 30 detik ya. Nanti kita dapat poin dari situ. Dan kadang-kadang ada juga pas kebetulan stok video lagi habis, sudah banyak yang ditonton gitu, targetnya sudah tercapai gitu. Nah, sekarang kalau videonya udah habis misalnya kan ya, kita cari survei lain. Survei ini bonusnya lumayan, nah poinnya lebih lumayan gitu, apalagi tim-tim kita main survei juga ya, kita dapat lumayan dikit tapi kalau dikalikan banyak gitu. Nah, jadi survei ini ada banyak ya, ada Fiverr, ada Engage, ada Applizo ya, dan lain-lain ya. Nah, kita pilih salah satu, ada yang misalnya ini ya, Supervoice tidak tersedia ya, ya sudah habis. Nah, kita cari yang survei lain tentang labs. Nah, ini ditawarkan 27 poin ya, survei 20 menit yang ada. Oke, kita klik coba ya. Oke, mulai. Oke, mulai survei. Kalau dapat ini 27 poin, berarti sekitar dapat berapa ya? Dapatnya sekitar, kita dulu ya, pilih bahasa dulu, nanti dia pakai bahasa Arab gimana gitu kan, nggak bisa jawabnya, nggak paham. Nah, kita baca ya. Oke, setelah baca, oke, kita klik menerima. Kami menghargai perhatian 20, jangan gunakan tombol maju mundur ya. Jadi memang kita klik berikutnya terus lah gitu kan. Jadi kita pilih pria ya. Padahal sebenarnya kalau yang target utama mereka tuh wanita, karena wanita paling banyak belanja ya. Oke, nggak apa-apa, saya pria ya, jujur, tapi 90% saya jujur di sini. Tapi kalau seandainya ada bohong-bohong dikit, jangan ketahuan gitu kan. Masukkan jawaban numerik. Oke. Mereka butuh yang di atas umur 30 tahun ke atas. Oke. Karena sudah agak mapan gitu ya. Contoh ini. Kalau saya, nah ini kalau berikutnya. Oke. Nah, satu lagi tips, kalau seandainya tidak ada di sini ya, kita jangan klik ini apa itu. Jangan, tidak ada. Ya sudah, kita klik aja yang mungkin sering kita datang ke situ kan, Palembang contohnya saya. Kalau tidak kita tulis saya tidak tinggal daerah ini, maka berarti bukan kita sebagai target supply mereka ya, contoh gitu. Nah, kalau kayak gini kan diterima ya. Tapi kalau kita tadi tidak tinggal daerah ini, kita ditolak. Bapak tetap menghormat enggak bulanan Anda ya. Per bulan ya. Kalau saya sih memang di atas 6 juta ya. Oke. Nah, kalau kawan-kawan di bawah 6 juta ya tulis saja di atas 6 juta. Manakah berikut ini paling menggambarkan total pendapatan bulanan Anda tahun lalu? Bulanan ya, bukan tahunan. Bulanan 9 hingga 15. Oke. Manakah dari perangkat berikut ini yang saat ini Anda miliki setidaknya sekali ya? Smartphone. Oke, udah. Hasil tradisional udah ada. Nah, telepon berfitur. Ada nggak ya? Ntar kalau bilang ada, yang ada HP yang nggak bisa, yang bisa internet tapi tidak dapat menjalankan aplikasi. Oh, itu HP yang setengah jadul itu ya. Sudah, nanti ditanya pula mereknya, bingung ya. Kalau saya insya Allah tahu lah. Komputer desktop atau laptop sudah. Smart TV dan internet sudah. Smart TV yang terhubung dengan internet. Apa? TV kabel apa ya? Nggak salah, nanti ditanya-tanya pula mereknya. TV standar yang tidak terhubung.
sudah ya, tablet, iPad sudah. Oke, jangan tulis tidak ada jawaban sesuai, berarti bukan kita kriteria mereka. Sekarang pikirkan tentang keuangan pribadi Anda. Manakah dari berikut ini yang Anda gunakan untuk mengelola keuangan Anda? Misalnya keuangan pribadi Anda. Layanan transfer, pembayaran online. Oke. Layanan pengiriman uang, money game, MoneyGram. Enggak main gitu. Atau uang fisik. Oke. Dompet berbasis aplikasi mobil. Ya, pakai bank khusus online atau situs web. Enggak pakai saya. HSB ini. Kartu kredit juga enggak pakai. Utang-utangan. Agen pengiriman uang misalnya PT Pos Indonesia udah ya. Oke, berikutnya jawabannya udah banyak termasuk ada, maka kita layaklah sebagai supir mereka ya. Nanti ketemu yang nggak layak aja. Kalau kita tadi misalnya terjebak, ternyata penghasilan kita tadi bilang penghasilan kita di atas 10 juta, ternyata pertanyaan berikutnya misalnya pengeluaran kita cuma 3 juta sebulan ya. Dalam keadaan tidak ada hutang kredit apa-apa, jadi nggak masuk akal. Jadi terus pilih semua yang sesuai, minta saran yang telah Anda lakukan selama sebulan terakhir. Oke, saya nanya juga. Oke. Layan untuk belanja online. Misal. Oke. Kalau kita tidak belanja online, tidak nonton bioskop, mungkin bukan kriteria mereka. Tapi memang saya emang apa adanya sih sebenarnya di sini. Mengirim uang kepada seorang keluarga di negara lain enggak, menerima uang sendiri ya. Kenapa mereka buat tanya ini? Pasti mungkin berkaitan dengan aplikasi pengiriman transfer antar negara. Yang jelas berkaitan dengan transfer harus ada yang ditulis ya. Jangan tidak ada yang diconteng sama sekali. Kasihkan uang di pasar saham, tidak ada ya. Pasar saham. Mungkin depo ya, ikut di ProLike mungkin ya. ProLike, terus juga di aplikasi like. Terus aja lah. Konfirmasi atau menukarkan uang ke enggak ya, membayar untuk game online enggak. Oke, lanjut berikutnya. Apakah Anda pernah melakukan salah satu dari berikut ini secara online dalam sebulan terakhir? Kita baca baik-baik ya. Ini bisa melalui situs perbankan online, dompet, basis, finish.
pembayaran listrik. Oke, membayar investasi, bayar untuk isi ulang, bayar untuk isi ulang atau buka manusia. Oke, membeli produk layanan, ya, mengirim atau menerima. Oke, melakukan donasi. Oke, membayar untuk layanan hiburan. Kayaknya enggak deh, enggak paham saya. Mentransfer uang, misalnya memindahkan uang antar rekening. Oke, makin banyak semakin bagus ya, tapi kita harus kira kalau kita bohong tuh kita paham gitu ya, jangan bohong tapi kita nggak ngerti. Harap tunjukkan Bapak sering Anda menggunakan masing-masing aplikasi. Ini menggunakan semuanya. Sunsen. Saya nggak paham Sunsen, tulis aja lebih jarang ya. Setiap hari. Twitter, Line, oke, Facebook setiap hari, Telegram setiap hari, Instagram setiap hari, YouTube setiap hari, WeChat lebih jarang, MyFit tidak menggunakan. Ya, aku salah klik pula, janganlah. Jarang dari bulan ini. Aduh, aku salah klik, tapi nggak apa-apa lah. Kami ingin lebih memahami bagaimana Anda terlibat dalam keuangan Anda. Untuk setiap pasangan penyataan berikut ini salah satu. Jadi dia pengen keuangan kita ya, pengen tahu ya. Pasangan penyataan berikut pilih salah satu paling Anda setuju. Pilih jawaban untuk masing-masing ya. Bank mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan memiliki saya sebagai klien. Oke. Gimana ini? Tarik ya. Oh, di itu aja. Oke. Kalau tidak, berarti tidak usah diklik. Saya mendapat lebih banyak keuntungan dari menggunakan bank untuk keuangan saya. Tidak mungkin ya, ini bertolak belakang ya. Berarti pilih salah satu. Kalau kita pilih dua-duanya itu bohong gitu ya. Bank untung lebih banyak, jawaban kedua kita untung lebih banyak dari bank, itu kan aneh. Saya selalu mengawasi keuangan saya ya. Saya hanya memperhatikan yang aneh. Saya menangani masa keuangan saya satu persatu. Saya milik ke depan ya. Jika tersedia, saya lebih suka mengurus kebutuhan keuangan saya menggunakan opsi online. Iya, lebih suka. Pasti dia mau nawarin aplikasi ini untuk pengaturan keuangan ya. Jangan tulis saya merasa lebih baik dengan beberapa tingkat interaksi manusia secara tradisional, jangan. Berarti tidak ada kesempatan mereka untuk bahwasanya di negara kita ini tidak ada target survei mereka. Saya memiliki pendapatan yang cukup untuk diinvestasikan di masa depan. Oke. Jangan yang di bawah. Saya lebih suka hal-hal yang sederhana. Saya lebih suka hal yang sederhana. Oke. Orang yang sering minta nasihat saya tentang saya lebih besar mungkin minta nasihat. Enggak, jangan ya.
Dalam hal keuangan, saya lebih suka menggunakan metode yang lebih tradisional. Jangan. Saya bersedia mencoba aplikasi lain baru untuk melakukan saya lebih baik. Oke. Saya merasa tidak perlu mengubah cara saya mengelola keuangan dan tradisional. Jangan. Oke. Berikutnya pasti disetujui, terima. Nah. Oke, masalah keuangan sekarang pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaan yang kita jawab tadi, kita misalnya pakai kartu kredit ya. Kita akan tanya kartu kredit, debit, bayar. Kita bayar. Dompet digital. Nah, kita tadi bilang banyak ya. Jangan cuma dikit. Dompet digital, aplikasi pembayaran pribadi. Ya, Flash. Dana, Doko, GoPay. Oke, pasti diterima. Berarti diterima kalau lanjut ya. Nah, ini makin sulit ini. Merek, dia mulai nanya merek. Kalau kita nggak paham bingung. Ini aja yang saya paham. Aplikasi Challenger. Indosat dompetku. Nanti sajalah untuk banyak dikit yang. Oke. Manakah yang pernah Anda gunakan di bulan lalu? Oke. Nah, ini diulangnya lagi nih. Yang ini apa yang hitam nih? Berapa sering Anda melakukan setiap hal berikut? Kartu kredit setiap hari ya. Setiap hari kayaknya. Pay letter. Oke, berikutnya. Nah, sudah 20 menit nih ya. Dari mana kartu kredit yang dilakukan untuk masing-masing? Pilih semua yang berlaku untuk masing-masing. Untuk kartu kredit.
pula ditulis saya belum pernah menggunakan ini ya. Oke, malas mau saya isi. Dan manakah aktivitas ini yang telah Anda lakukan untuk masing-masing hal berikut? Pilih semua yang berlaku untuk masing-masing. Kan umum. Saya tadi tidak fokus ya, anak saya nangis tadi. Ini apa jawabannya? Menggunakan apa ini? Dompet digital. Ini ditanya lagi ya. Dan aku ya tulis. Kalau kita jawaban kita tak sesuai dengan yang kita jawab tadi, maka cancel. Perbayar saya. Saya masih ingat pakai perbayar, bukan kredit. Aplikasi change lainnya. Oke. Sudah sampai sini. Kartu kredit puas lah. Puas. Oke, puas. Oke, berikutnya. Sekarang kami ingin Anda memikirkan tentang melakukan dan menerima pembayaran untuk masing-masing pasangan. Pilih salah satu yang paling Anda setuju. Pilih salah satu masing-masing. Saya cenderung hanya menginginkan uang ketika saya harus membayar sesuatu. Oke. Saya tidak terlalu peduli tentang bagaimana saya menerima uang selama ini. Jangan. Saya baru ada cara yang lebih nyaman. Nah, itu harus iya. Jangan. Saya hanya akan menggunakan aplikasi pembayaran dari bank atau lembaga keuangan terbuka. Saya tidak keberatan. Nah, tulis saja. Gitu. Supaya kita lolos survei. Ketersediaan opsi pembayaran digital tidak mempengaruhi tempat saya berbelanja. Cenderung saya memiliki pendapat yang kuat saat memutuskan metode pembayaran digital. Apa yang aku gunakan? Saya tidak keberatan terus ya. Saya senang saat saya bisa mengeluarkan uang untuk membuat orang saya sayangi. Saya lebih suka memberikan pengeluaran saya dengan cara lain. Oke, saya merasa nyaman menyimpan dan mengirimkan informasi keuangan saya melalui smartphone. Oke. Merek bermitra dengan penyedia pembayaran digital. Saya mentransfer uang untuk kebutuhan pribadi saya juga gitu kan. Oke, berikutnya pasti diterima. Oke ya, saya ngidupi rokok dulu biar agak fokus ya. Oke, selanjutnya berikutnya.
Berapa sering Anda melakukan setiap hal berikut? Dengan uang sukarela. Menerima atau menyerta penghasilan dalam rekening setiap hari. Nah, salah klik. Untung tadi nggak lewat. Menerima uang dari sendiri. Membayar seorang untuk jasanya. Oke, bulanan. Bayar untuk belanja secara langsung setiap hari dong ya. Memberi sumbangan lebih jarang, bulanan. Oke. Membayar untuk mengisi ulang proses mingguan. Oke. Berikutnya. Oke, udah 27 menit. Dan apa yang paling sering saya gunakan untuk step berikut ini? Mengirim uang ke kelompok peminjam atau tabungan sukarela. Oke. Membayar untuk belanja secara langsung. Apa penting mengapa Anda menggunakan metode online untuk mengelola uang Anda? Yang maksud dengan metode online adalah dompet berbasis smartphone. Mengerti modern. Kan. Oke. Klik iya aja banyak semuanya kayaknya nih. Mengurus kebutuhan sehari-hari dan harus 3 ya. Oke. Anda menggunakan bandit. Pilih semua yang sesuai ya.
Kalau untuk menghindari keharusan bawa uang tunai, seolah saya tidak pernah bawa uang tunai. Jadi seolah, padahal jawaban saya tadi, kadang saya membayar kereta, bus dengan uang tunai ya. Jadi harus jangan diklik itu. Untuk membantu saya melacak. Oke. Berapa besar kemungkinan Anda terus menggunakan metode pembayaran digital masa depan? Misalnya menggunakan pasti iklan dari Apple Pay ini. Jangan, tidak mungkin, sangat mungkin. Ya, oke. Sekarang kami ingin Anda menelitikan tentang bagaimana Anda mengirimkan uang pada seorang di negara Anda sendiri, oke? Cuman keluarga besar, orang tua, pasangan. Ya, saya kewalahan dengan banyak teknologi. Saya senang teknologi. Pesan teknologi tidak dapat dipercaya dan jangan ya. Saya percaya bahwa teknologi, ya, saya berharap aplikasi akan berhenti. Saya suka ketika aplikasi, ya, saya menggunakan sebagian besar nonton. Ya, media sosial bagian besar manfaat dari dunia. Ya, saya lebih suka. Jadi ibaratnya kita ini orang yang modern gitu lah ya. Bayangkan kalau seandainya tidak pun, bayangkan Anda orang yang modern, berhayal sedikit. Saya lebih suka menggunakan aplikasi berbeda yang masing-masing dirancang khusus. Saya lebih suka satu aplikasi. Ini aja. Jika saya bisa satu apa banyak ya. Jika saya berhati-hati, data pribadi saya akan dilindungi.
Pilih 5 ya, dan banyak-banyak ya, berarti yang terpenting. Ya, ini jawaban jebakan ini, dia tidak tarik nanti. Tarik aja lah semuanya. Saya menggunakan satu lama. Oke, berikutnya. Jadi yang positif-positif aja ya. Yang canggih lah jawaban kita tuh. Dengan siapa Anda terhubung Instagram? Aja. Semuanya aja yang kayak gini. Gak dibatas juga kan, makin banyak makin bagus. Tapi jarang aja lah.
Oke. Oh, ternyata kayaknya yang survei ini orang WA ya. Oke, semuanya. Ini kayaknya yang saya baca ini yang ngasih survei ini orang WA dan atau medsos lain. Dia mau memberikan fitur tambahan tentang pembayaran kayaknya. Jadi kayaknya itu yang kita dukung. Nah, betul kan? Menggunakan Facebook Pay untuk melakukan pembayaran. Tertarik? Tertarik aja semuanya. Ya, karena mereka ini memang yang ngasih survei. Hampir selesai. Lambat. Aku sholat masjid kan. Ya, ada telepon masuk.
harap tutup tab ini. Oke, udah selesai ya surveinya. Ini survei yang lain, saya nggak mau survei ini. Selesai. Oke, tinggal nunggu aja poin ya, mungkin bukan sekarang tapi nanti ya. Wah, yang jelas ini sudah nambah lagi nih. Oke, saya rasa bukan poin dari itu, tapi poin yang lain. Oke, sama mencoba. Baru 2 hari ya saya jalankan ini. Ya, memang sekecil sih, tapi prospek ke depannya insya Allah bagus.